Ya. Lanjut ke bab 6 yang berjudul interogasi tingkat tinggi. Di sini diceritakan mundur ke belakang setelah Bujang bepergian, dia pun kembali ke ibu kota, ke markas keluarga Tom. Dia mendapatkan kabar dari Togar bahwa telah terjadi beberapa pengkhianatan atau penyusup yang ingin merusak atau menghancurkan keluarga Tom. Bujang pun memerintahkan kepada Togar untuk menjinakkan beberapa bom-bom yang terpasang di titik-titik bangunan markas keluarga Tom, lalu menangkap pelakunya. Mereka mencurigai satu letnan tukang pukul yang berkebangsaan dari Cina. Mereka mengetahui bahwa dialah kaki tangan dari Master Dragon, penguasa shadow economy yang berkebangsaan Cina yang bertempat tinggal di Hong Kong. Akhirnya Bujang pun menemui letnan itu lalu menginterogasinya tingkat tinggi. Dia bertanya, apakah rencana ini termasuk rencana Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong, juga mengambil bisnis mereka, juga keluarga-keluarga lain yang tidak ingin bekerja sama dengan Master Dragon. Setelah dirasa cukup, setelah Bujang tahu bahwa dalang dari semua ini adalah Master Dragon, dia pun pergi meninggalkan pengkhianat itu dan menyuruh Togar untuk membereskannya. Lanjut ke bab 7, sup ikan yang berbahaya. Di sini Bujang mengajak Salonga untuk kembali mendatangi pamannya, yaitu Tuanku Imam, ke pondok pesantren di dekat pantai. Setibanya di sana, mereka berdua disambut dengan hangat. Lalu Bujang menanyakan kepada Tuanku Imam, apakah ada cerita dari ayahnya, yaitu Samad. Akhirnya Tuanku Imam pun menceritakan bahwa dulu sebelum Samad menikah dengan ibunya Bujang, yaitu Mida, Samad telah jujur bahwa dia pernah menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Spanyol, seorang penyanyi dari Singapura yang bertempat tinggal di Singapura. Perempuan itu bernama Katrina dan sempat menjalani hidup beberapa tahun di pesisir pantai di provinsi markas keluarga Tong sebelumnya. Namun Samad pun ketika menyelamatkan ayahnya Tauke besar, dia terkena paku dan sehingga membuat kakinya lumpuh. Semenjak itu dia berhenti menjadi tukang pukul jagal nomor 1 keluarga Tong dan meninggalkan istri pertamanya, menceraikan istri pertamanya. Sambil bercerita, Tuanku Imam menyuguhkan sop ikan lezat buatan para santrinya dan menyuguhkannya kepada Salama dan juga Bujang. Salama menyantapnya dengan sangat lahap. Lanjut ke bab 8, Mama tahu. Pada bab ini menjelaskan bahwa Bujang kembali bertanya kepada Tuanku Imam, apakah Mama tahu akan hal itu semuanya? Dan Tuanku Imam pun menjawab, ya, mamamu tahu akan hal itu. Apakah bahwa Samad telah menikah dengan seseorang wanita. Akan tapi pamannya Samad juga ibunya tidak menyangka bahwa Samad memiliki seorang anak dari istri pertamanya itu. Bujang pun sedikit lega karena mamanya tahu akan hal itu. Lanjut ke bab 9 yang berjudul Pertanyaan Sederhana, Jawaban Panjang. Di sini
Salonga kembali ke pesawat. Cerita mereka saat di pesawat. Salonga telah bangun dari tidurnya. White pun menyerahkan sebotol air dingin kepada Salonga juga Bujang. Bujang pun bertanya kepada Salonga, apakah ayahnya itu memang seperti itu sikapnya? Salonga pun menceritakan kembali kepada Bujang bahwa memang seperti itulah sikap dari Samad. Dia selain memiliki paras yang tampan, dia juga adalah jagal terhebat, mewarisi kekuatan dari si mata merah, yaitu kakeknya Bujang atau ayahnya Samad. Lanjut ke bab 10 yang berjudul ingin menjadi seperti si babi hutan. Di sini kembali diceritakan bahwa Bujang dan Salonga yang pergi ke kota provinsi, tempat markas lama keluarga Tong, setelah selesai bertamu di pondok pesantren milik pamannya, yaitu Tuanku Imam. Setelah itu di sana Bujang bertemu dengan salah satu seniornya, yaitu Lubai. Dan Lubai memperkenalkan seorang anaknya yang bernama Rambang. Anak itu bercita-cita ingin sekali menjadi seperti si babi hutan, yaitu Bujang. Lanjut ke bab 11. Masih di bab 10. Di sini Bujang menanyakan kepada Lubai tentang rumah yang dulu pernah ditinggali oleh Samad dan istri pertamanya, itu katanya. Lubai pun mengantarkan Bujang menuju ke rumah pinggir sungai itu. Rumah itu sangat tua, terbuat dari papan kayu dan sudah lama tidak ditinggali, dan suasana di sekitarnya pun sangat asri. Bujang, Salonga, Lubai, juga Rambang, anaknya Lubai, segera dan beberapa tukang pukul lainnya segera menggeledah rumah itu, mencari informasi, berharap mendapatkan informasi atau petunjuk yang dapat menuju ke titik terang. Di sana Bujang melihat ada mesin jahit di kamar ayahnya, lalu foto ayahnya Samad dan Katrina. Tidak ada apapun yang mereka dapatkan dalam rumah, akan tapi Rambang menemukan sesuatu, yaitu di kotak pos depan rumah yang telah patah berantakan berserakan di halaman rumah. Di sana terdapat beberapa surat yang tertulis menggunakan tulisan Spanyol, akan tapi tulisan itu sudah pudar. Dan Lubai menawarkan kepada Bujang bahwa ada satu profesor di universitasnya Rambang yang dapat membaca tulisan yang sudah pudar ini, mengembalikannya lalu menerjemahkannya. Akhirnya Bujang pun menyerahkan semua surat itu kepada Lubai.